Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX TTS212 yang terinspirasi dari skema box TTS yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA12100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 282 mili. Ukuran magnet 220 mili. Ukuran total dari magnet hingga gasket 121 mili. Ketebalan gasket 11 mili. Ukuran antara baut 298 mili. Dan ukuran terluarnya 312 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 300 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 94,23 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 50,5 sampai 1500 Hz atau 1,5 kHz. Kemudian untuk ukuran voice coil 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 53,83 Hz, Re 5,849 ohm, QMS 12,5, Cache 0,410, QTS 0,397, GMS 0,101 mm per Newton, MMS 86,59 gram, efisiensi 1,634%, BL 20,43 Tesla meter, fast 45,12 liter, SD 0,056 meter persegi, XMAX 5,9 mm, dan untuk induktansi voice coilnya ini 1,01 mH. Dengan membaca parameter ini, meskipun rentang frekuensinya sampai di 1,5 kHz, namun karena ini dibekali voice coil 4 inci, gua pikir ini akan cukup mubazir kalau hanya dijadikan sebagai speaker two-way. Meskipun tentu ini akan bisa-bisa aja. Untuk ulasan lengkap terkait ukuran voice coil ini udah pernah gua bahas pada video yang nanti akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Jadi rasa-rasanya ini akan lebih optimal jika kita gunakan sebagai low. Tapi ya kita lihat aja pada respon frekuensinya nanti. Dan untuk jenis box speaker, ini direkomendasikan untuk box dengan lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 131,29 atau kita bulatkan di 131,3.
Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Dan gue sangat suka dengan cara penyajian parameter yang disediakan oleh pabrikan lokal yang satu ini. Meskipun belum dalam bentuk PDF, tapi gue pikir ini udah sangat cukup dan semoga aja parameter ini akurat dan semoga bisa terus dipertahankan. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 500 watt pada minimum impedansi 7 ohm untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini dengan pengabelan yang diparalel, maka akan membutuhkan daya sekitar 1000 watt pada minimum impedansi 3,5 ohm. Kemudian menimbang pergerakan X-Max, titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 65 Hz dan atasnya tentu boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 129 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 57 Hz, ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 65 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 16,4 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 51 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 400 mili, panjang ke belakang 600 mili, kemudian lebarnya 800 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian untuk port, ini ukurannya adalah 70 mili. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 205 mili. Penguatan ini 60 mili. Dan jangan lupa dengan segitiga di sisi kiri dan kanannya. Kemudian untuk tekukan yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 85 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 148 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang
Ini ukurannya adalah 516 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip. Sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 34 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 21 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 330 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 19 mili. Kalau ukuran total dari bibir depan, ini ukurannya adalah 20 mili. Jadi ini sengaja dikurangi 1 mili sebagai dudukan dari RAM atau grill speakernya. Jadi nanti silakan disesuaikan aja dengan ketebalan RAM speaker yang akan digunakan. Kemudian untuk penguatan ini ukurannya cukup 80 mili aja, dan sedapat mungkin bagian terdalamnya ini di trimmer atau di rotor. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplet seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika, jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX TTS212 khususnya untuk transducer speaker JC dengan tipe LA12100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.